harus perkenalan sih. Jadi Benar. aku Hana dari absen 28. Aku Dona dari absen 25. Aku Pasa dari absen 17. Aku Tommy dari absen 34. Aku Hanif dari absen 24. Aku Naomi dari absen 23. Oke. Jadi kita mau ngapain sih di sini? Enaknya ngapain ya? Apa nih ya? Jadi Hmm. lapar nih. Gimana kalau kita bahas tentang pasal? Pasal Oh itu apa iya. sih? Menurutmu pasal itu apa sih? Ada yang tahu? Aku tahu. Menurutku, pasal itu bagian dari suatu undang-undang atau peraturan yang menjelaskan ketentuan atau aturan tertentu. Itu orang menurutku. Menurutmu? Kalau menurutku sih suatu aturan yang memuat suatu norma dan dirumuskan dalam suatu kalimat yang jelas. Setuju sih Tom. Setuju. Oh ya, dari pasal itu kita harus bahas yang viral sih. Kan tahu nggak sih yang viral-viral itu? Yang viral. Apa? Banyak. Yang di Kampak itu loh. Oh, Supar. Yes. Itu Supar. Supar. Oh dia pemimpin pondok pesantren gak sih? Iya. Oh iya kan dekat rumahku. Di daerah Sugian nggak sih itu? Kalian tahu nggak ceritanya itu gimana? Gak tahu aku. Pada awalnya Siapa itu- yang tahu? Setauku ya, itu pada awalnya itu ayahnya namanya Suwarto apa siapa itu datang ke pondoknya karena dia tuh dibilangin anaknya kalau anaknya itu berulang kali dilecehkan oleh pemimpin pondok. Anjir. Sampai dia tuh hamil. Wah. Parah banget sih. Gak masuk akal, gak Parah. masuk akal. Dia pemimpin pondok padahal. Iya. Terus itu kan ayahnya nggak terima ya. Terus sampai dibawa di balai desa. Itu niatnya untuk damai gitu loh guys. Mungkin bakal dinikahin mungkin ya. Gila, gue sih nggak mau sih. Tapi ayahnya itu nggak mau. Terus ngelaporkan si pemimpin pondok itu di Ya kalau aku Polres. jadi ayahnya juga gak bakal mau sih. Ya enggak lah. Di luar nalar itu. Gimana Beda umur sih? jauh banget. Aki-aki. Wah, gila sih. Tapi itu paksaan atau sama-sama mau nggak sih? Paksaan sih menurutku. Paksaan. Tapi bisa juga sama-sama mau. Kok bisa? Kok bisa? Kan kadang diiming-iming. Iya. Tapi kalau sama-sama mau sih nggak mungkin sampai hamil. Iya Juga bener sih. nggak? Bener nggak? Iya. Tapi kalau semisal dia ada paksaan ya, lu bayangin gak sih kalian gimana nggak trauma itu dia anaknya? Trauma parah sih. Parah. Kan niatnya di pondok itu kan untuk belajar gitu. Oh iya, apalagi kan pondok itu identik dengan yang Islam banget. Itu Kayak oh my god, nggak masuk Terlalu akal banget sih. keterlaluan banget sih. Aku nggak bisa bayangin sih dia trauma apa. Iya sih. Tapi bapaknya kok bisa tahu ya? Karena Iya kan? anaknya cerita. Oh, sumpah aku kalau cerita kayak gitu ke bapak kayak wah gitu. Ngomongin tadi kan kita ngomongin pasal ya. Menurut kalian itu melanggar pasal berapa ya? Kalau menurutku pasal 29. Pasal 20. Isinya apa tuh? Isinya apa? Kalau boleh tahu. Pasal 29 ayat 1 itu isinya negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Terus yang kedua kan ada pasal 29 kan ada dua. Ada yang tahu? Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk menurut agama masing-masing untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Oh, I see. Jadi setiap warganya bebas untuk memeluk agamanya masing-masing ya. Betul. Iya sih. Oke. Terus kita kan udah bahas yang negatif-negatif nih. Kita bahas yang positif gak sih? Boleh, Seperti boleh. peningkatan Boleh. mutu pendidikan Islam Ya. gitu. Gimana sih pemerintah ini supaya nggak akan terjadi kayak gini-gini lagi gitu loh? Apakah mulai dari programnya gitu gimana? Program baru mungkin. Iya sih, menurutku pemerintah harus mungkin lebih lanjut lagi. Mungkin pemerintah akan mengadakan program baru yang mengarah ke pendidikan Islam lebih dalam. Menurutku sih gitu. Tapi kalau menurutku ya, ini tuh meskipun ya program pemerintah itu sudah bagus, sudah terlaksana dengan baik. Tapi kalau misalnya dari orang seperti yang tadi Pak Supar itu sifatnya udah kayak gitu, wah Setuju sih. udah gak bisa ditolong sih gitu. Harus sosialisasi ya. Iya, harus Harus dimasukkan di diimbangi rumah dengan- sakit jiwa. Parah Dan banget. parah, maksudnya kan itu anu ya pesantrennya sendiri, maksudnya siswanya sendiri.
masa gitu Tergantung dengan imannya sih. Iya, kembali ke pribadi masing-masing sih. Kalau itu Harus kuat iman ya. Apalagi Pak Supar itu kayak katanya di daerahnya itu sangat dihormati guys. Wah, Jadi tetangga-tetangganya itu juga kayak shock gitu loh dengar kabar itu. Iya kan nggak nyangka. Ya, itu seorang kan pemimpin anu, pondok apa? bisa gitu loh. Oh, kamu kan itu kan dekat pesantren itu. Ya, Kenal gak Pak Supar? di Kampak cukup ramai sih nama Supar itu. Cukup Biasanya itu terkenal. datang di majelis-majelis kayak ada di pengajian gitu nggak sih, ngisi-ngisi gitu. Iya, sering itu. Gak expert ya? Ya padahal suka mengisi pengajian gitu kok malah. Oh, iya. Kan biasanya jadi contoh gitu toh. Oh, bener banget. Warga Kampak juga kaget karena adanya berita. jelas sih, dia pasti nggak ada yang expect kan. Biasanya di ceramah tiba-tiba dia ngelakuin gitu. Itu langsung booming beritanya. Jelas itu seorang pemimpin pondok Seorang pesantren. pondok. Sampai ada demo loh di depan itu. Oh iya. Ramai banget Iya. ya. Banyak mobil apa itu? Polisi. Polisi. Bapakmu kan polisi dong. Oh iya. Bapakku polisi. Oke, Oh iya, lanjut. kabar dari itu aku dikirimin papaku foto Pak Supar itu di sel. Disiksa nggak? Disiksa nggak? Pada saat penangkapan itu Pak Supar sempat kabur di luar kota. Wow. Anjir. Kok bisa kabur tuh? Sampai beberapa hari sampai ditemukan di Blitar kalau nggak salah katanya papaku. Terus habis itu Habis itu kan ditangkap, terus dia itu datang di Polres lemas. Jadi dia sempat ngamar di RSUD Trenggalek. 2 hari. Itu anaknya udah lahir belum sih? Udah katanya. Sudah, ya. Kan itu si ayahnya mungkin nunggu anaknya Anaknya lahir, lahir. terus dites DNA baru ada barang bukti kan. Oh. Kan kalau nggak ada barang bukti nggak bisa dimasukin nggak di bisa. Asal tuduh betul-betul sih. anaknya nggak diproses. berarti. Mm-mm. Gila. Oke. Tapi Parah banget. tapi anaknya anu ya. Sumpah. Itu yang siswa itu untungnya nggak aborsi ya. Iya. Dia masih sayang anaknya. Kalau aborsi kan bisa kena undang-undang lagi. Iya. Apalagi kan itu kan nggak berdosa ya anaknya itu. Double jadi hukumannya. Iya. Gimana kalau kita lanjut ke yang berikutnya? Moderasi. 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 Kalian tahu nggak sih moderasi itu apa? Nggak tahu. Ayo sampai Apa ya? Apa yang tahu? Moderasi beragama di sekolah. Mungkin cara pandang seorang dari sikap perilaku agama Islam ya mungkin. Yang aku tahu sih di indikator moderasi beragama itu ada 4 ya. Yang pertama itu ada komitmen kebangsaan, yang kedua ada toleran, yang ketiga kekerasan, dan yang keempat itu penerimaan terhadap tradisi. Oke, jadi ada 4 ya. Ya, mungkin itu nantinya bakal disosialisasikan itu Di sekolah-sekolah gitu ya. Mungkin kalau kekerasan I see. jadi biar berkurang terjadinya kasus kekerasan di antar lingkungannya, atau mungkin toleran biar kita bisa lebih saling toleran terhadap sesama sih. Oke. Kayak gitu. Biar nggak fokus ke agama doang tapi ke karakternya juga. Nah. Ya, iya, iya. pendidikan karakter. Setuju. Kalau menurutmu gimana Dan? Setuju sih. Setuju kan semua? Setuju. Oke. Terus kita bahas apa lagi nih? Kok aku jadi traveling tentang kekerasan tadi ya, tentang kayak hubungannya dengan si Pak Supar tadi. Mungkin Apa apa ya? dia melakukan kekerasan ya ke Bisa jadi santriwatinya juga. itu? Diancam. Kayak dipaksa Iya, gitu diancam. loh. Bisa jadi juga. Tapi gini. Bentar, dia melakukan itu tuh di pesantrennya kan? Di pesantrennya. Kok dia nggak teriak gitu, apa minta tolong gitu? Mungkin diancam. Ya, Nah, dengan kekerasan itu mungkin diancam. Bentar. Itu pesantrennya itu maksudnya siswanya itu umurnya berapa? 18 tahunan. Wah, Ya sekitar masih loh. labil ya. Wah, anjir, parah. Iya Parah sih, si kita Supar. kayak gini tuh masih labil nggak sih? Jadi Tom, kamu jangan gitu ya Tom. jangan gitu ya. Jangan gitu ya. Lewat batas itu ya, ya Dek ya. Jangan diedit ya. Apalagi di kampak jangan ya. Jangan. Parah itu. Jangan tentang kamu kampak kamu gitu ya Tom. Mencemar nama baik Kampak itu. Aku sebagai orang Kampak. Dan katanya itu Nggak terima. habis ada problem itu masih ada loh yang ngaji di situ. Kan itu juga ada TPA-nya gitu loh, guys. Kalau sore. Tapi kan yang nggak Pak Suparnya udah nggak ada di situ kan? Kan udah di sel. Iya.
Jadi menurut kalian dari kasus kali ini kesimpulannya apa? Kalau menurutku sih pencabulan santriwati itu termasuk melanggar nilai-nilai ketuhanan ya. Iya sih pasti. Dan juga jaminan kebebasan beragama yang diatur dalam pasal 29 Undang-Undang 1945. Oke. Iya kan? Masuk akal, Iya. masuk akal. Masuk akal. Masuk Oke. akal, Mas Masa. Oh, bro. Gitu aja ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu podcast kita. 1.2 koma. Selamat tinggal. Jangan kangen ya. Oke. Dadah. Dadah. Dadah.